Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andika Jayaputra dari Manajemen Sore 3 selaku Ketua Kelompok 1 yang mana akan membuka presentasi pada kali ini mengenai budaya organisasi dan formalisasi mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Evita Sandra. Sebelum berbicara lebih jauh lagi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Andika Jayaputra, Akbar Mahesa Sanger, Arinanda Yulia Erta, Leni Santika, Sepri Hardianto, dan Suniarti. Baiklah teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi dan formalisasi. Sebelum kita mengetahui apa itu budaya organisasi, maka perlunya untuk kita mengetahui apa itu budaya dan apa itu organisasi. Apa sih budaya? Budaya adalah salah satu dasar dari asumsi untuk mempelajari dan memecahkan suatu masalah yang ada di dalam sebuah kelompok, baik itu masalah internal maupun masalah eksternal yang sudah cukup baik dijadikan bahan pertimbangan dan untuk diajarkan atau diwariskan kepada anggota baru sebagai jalan yang terbaik untuk berpikir dan merasakan di dalam suatu hubungan permasalahan tersebut. Lalu apa sih organisasi itu? Organisasi itu adalah sebuah sekumpulan orang yang terstruktur secara sistematis yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata budaya dan kata organisasi. Namun menurut saya perlunya refresh kembali mengenai apa itu budaya dan apa itu organisasi. Setelah kita mengetahui apa itu budaya dan apa itu organisasi, maka kita akan mengetahui lebih lanjut lagi pengertian dari budaya organisasi. Dalam beberapa literatur istilah perusahaan atau corporate culture sering diganti dengan budaya organisasi atau organization culture. Kedua istilah tersebut dianggap memiliki pengertian yang sama menurut Soenjono tahun 2005, menurut Robbins dan Judge tahun 2007 mendefinisikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Karakteristik budaya organisasi terdiri dari yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong agar bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci atau detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan kecermatan atau precision, analisis dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana pihak manajemen lebih fokus pada hasil daripada fokus pada teknik atau proses yang digunakan secara hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim daripada individu-individu. Yang keenam, keagresifan atau agresif. Sejauh mana orang yang bersikap agresif dan kompetitif daripada santai. Yang terakhir ada stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status stabil sebagai lawan dari pertumbuhan. Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai budaya suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara menilai suatu organisasi berdasarkan karakteristik budaya organisasi tersebut. Sebagian besar organisasi memiliki budaya dominan atau dominant culture dan banyak subbab atau subculture. Budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi, sedangkan subbab cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, dan pengalaman sama yang dihadapi oleh para anggotanya. Sesuai dengan definisi budaya, yaitu sistem makna bersama,
maka aspek makna bersama tersebut merupakan alat potensial yang menuntun dan membentuk perilaku menurut Robin dan Judge tahun 2007. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akbar Mahesa Sanger. Saya akan mencoba menjelaskan tentang terbentuknya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu merupakan kebiasaan tradisi dan tata cara umum dalam melakukan sesuatu, dan sebagian besar itu berasal dari pendiri organisasi tersebut. Misalnya itu kita ambil contoh organisasi Adiwiyata yang ada di sekolah-sekolah. Nah, kebiasaan mereka itu, budayanya itu mereka itu menanam penghijauan, seperti pembersihan sampah untuk melihat keindahan lingkungan lah misalnya. Nah, itu merupakan contoh kecil dari terbentuknya budaya organisasi. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe budaya organisasi. Tipe-tipe ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama budaya konstruktif, budaya yang dimana para karyawan itu didorong untuk berinteraksi dengan individu lain serta mengerjakan tugas dan proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka yang memuaskan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya itu adalah budaya pasif defensif. Budaya ini bercirikan keyakinan yang memungkinkan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara tidak mengancam keamanan pekerjaannya sendiri. Nah, ada juga budaya agresif. Budaya ini mendorong karyawan mengerjakan tugas-tugasnya dengan keras untuk melindungi keamanan pekerjaan dan statusnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya fungsi budaya organisasi. Menurut Yuki 2007, setiap organisasi harus menyelesaikan permasalahan integrasi internal dan adaptasi eksternal. Permasalahan internal dan eksternal saling berkaitan, sehingga harus dihadapi secara simultan. Oleh sebab itu, fungsi utama budaya organisasi adalah membantu memahami lingkungan dan menentukan bagaimana meresponnya, sehingga dapat mengurangi kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan. Kemudian, budaya organisasi yang kuat. Menurut Robbins dan Judd 2007, salah satu hal dari budaya yang kuat adalah menurunnya perputaran karyawan atau turnover. Budaya yang kuat mencerminkan kesepakatan yang tinggi antar anggota organisasi mengenai apa yang diyakini organisasi. Keharmonisan tujuan semacam ini akan membangun kekompakan, loyalitas, dan komitmen organisasi yang pada gilirannya akan mengurangi kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi tersebut. Kemudian menurut Kritner dan Kinnicki 2005, budaya yang kuat tetapi bertahan terhadap perubahan dapat menjadi sesuatu yang buruk dari sudut pandang kompetitif dan kemampuan mendapatkan keuntungan dibandingkan budaya yang lemah tetapi inovatif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan membahas tentang menciptakan dan mempertahankan sebuah budaya. Jika kondisi mendukung perubahan budaya, hendaknya Anda mempertimbangkan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, buatlah orang-orang manajemen puncak menjadi model peran yang positif. Yang kedua, pilih, promosi, dan topang karyawan yang mendukung nilai-nilai baru yang dicari. Yang ketiga, rancang ulang proses sosialisasi untuk digandeng dengan nilai-nilai yang baru itu. Yang keempat, ubahlah sistem imbalan untuk mendorong penerimaan atas seperangkat nilai yang baru. Yang kelima, yaitu gantilah norma-norma tidak tertulis dengan aturan dan pengaturan formal yang dijalankan dengan ketat. Yang keenam, acaklah sub budaya yang berlaku lewat transfer, perputaran pekerjaan, atau pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, berusahalah untuk memperoleh konsensus kelompok dari rekan kerja lewat pemanfaatan partisipasi karyawan dan menciptakan suatu iklim dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sepri. Kepada Sepri, saya persilakan. Menanamkan budaya organisasi. Ritner dan Kneki 2005, budaya organisasi berasal dari filosofi pendirinya. Budaya ini kemudian ditanamkan kepada seluruh anggota organisasi. Menurut Edgar Sinn, seorang sarjana perilaku organisasi, untuk menanamkan budaya kepada para anggota organisasi melibatkan proses belajar. Budaya organisasi ditanam melalui berbagai bentuk acara lain, penderitaan kisah, ritual, simbol-simbol, material, dan bahasa. Menanamkan budaya organisasi melalui sosialisasi. Robin Angel 2007, sosialisasi merupakan salah satu cara penting untuk menanamkan budaya organisasi. Sosialisasi adalah proses yang mengadaptasi karyawan atau individu dengan budaya organisasi. Oleh sebab itu, organisasi membantu para karyawan baru tersebut agar dapat beradaptasi dengan budaya organisasi melalui sosialisasi. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah budaya suatu organisasi. Jadi di sini bukti mengemukakan bahwa perubahan budaya paling mungkin terjadi bila kebanyakan atau semua kondisi berikut ini ada, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, suatu krisis dramatis. Contoh dari krisis ini mungkin berupa suatu kemunduran finansial yang mengejutkan, hilangnya pelanggan utama atau terobosan teknologis yang dramatis oleh suatu pesaing. Lalu yang kedua ada pergantian kepemimpinan. Kepemimpinan puncak yang baru yang dapat memberikan suatu perangkat alternatif dari nilai-nilai kunci dapat dipersepsikan sebagai lebih mampu dalam menanggapi krisis. Lalu ada organisasi yang muda dan kecil. Makin muda suatu organisasi akan makin kurang berakar budayanya. Sama halnya, lebih mudah bagi manajemen untuk mengkomunikasikan nilai-nilainya yang baru bila organisasi itu masih kecil. Yang terakhir, ada budaya lemah. Makin luas suatu budaya yang dianut, maka akan semakin sulit untuk mengubah budaya itu. Namun sebaliknya, jika budaya yang lemah, lebih mudah menerima perubahan daripada budaya yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga uniformitas budaya. Di sini Morey dan Lutan pada tahun 1985 menyatakan miskonsepsi yang umum terjadi adalah bahwa organisasi memiliki sebuah budaya yang uniform. Tetapi yang penting seperti konsep yang digunakan oleh antropologi, mungkin lebih tepat organisasi-organisasi diperlukan seperti seolah-olah mereka memiliki sebuah kultur yang uniform. Sebuah budaya dominan biasanya memiliki nilai-nilai inti yang dipercayai oleh sebagian besar anggota organisasi. Suatu yang penting tetapi sering terlewatkan adalah subkultur dalam sebuah organisasi. Subkultur merupakan sebuah kumpulan nilai-nilai yang dipercayai bersama oleh sebuah kelompok minoritas kecil. Budaya-budaya kecil ini juga dapat memperlemah dan mempersulit organisasi maupun perusahaan jika berkonflik dengan budaya yang dominan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.